Selamat datang di The Host. Oke, opening yang sangat biasa ya. Standar banget. Seru banget. Ini opening yang sangat biasa. Jangan dilihat dari openingnya ya, tapi dilihat dari obrolannya. Kita tuh kayak mikirin apa gitu ya, liburan atau apa. Iya gitu. kan udah akhir tahun juga, Benar. jadi kan pikirannya tuh pengennya liburan, tapi kemana gitu. Kadang liburan akhir tahun teh cuma menjebak kita di satu jalan yang Nggak bisa kemana-mana juga. macet gitu kan. Tapi ada planning nggak? Tahun baru mau kemana? Kumpul sama keluarga misalkan, atau ada kerjaan atau kemana? Kumpul keluarga kayaknya tiap hari kumpul keluarga. Iya, maksudnya kumpul keluarga kemana gitu sambil liburan gitu. Enggak, gue tidur aja kayaknya. Oh, Tapi kalau Ajakin atuh, culik atuh culik. culik, silakan untuk para penculik Subang ya. Nanti silakan udah masuk. pasrah dia tuh. Kalau misalnya resolusi berenang. Iya. Enggak, maksudnya pas tahun barunya nih mau kemana? Ada Kemana? planning kemana gitu? Planning. Belum ada sih kalau Nggak ada gue. sih. Ada ya. Ada, makanya culik aja gimana? Ya udah gitu doang cukup ya. Gak penting masa. Apa jalur benang merahnya di mana? Ya ini kan bridging gitu. Karena gini juga sih Mane, jujur ya. Maksudnya setahun ini kan kayak gue pribadi gitu ya. Kalau tahun lalu gue masih kerja lah, Ya. masih dikontrak di salah satu perusahaan gitu. Ush. Kalau satu Gaya. gaya ya. Kalau misalkan di tahun sekarang ini 2022, gue bener-bener kayak off banget kerjaan, dan di 2023 gue pengen bisa balik lagi kerja ceritanya. Oke. Jadi boro-boro mikirin buat liburan. Gue kayak mikirin, aduh perusahaan mana yang kira-kira di awal tahun buka lowongan Yeah. gitu. Tapi memang benar sih, kalau memang Januari ke sini tuh, kalau awal-awal tahun itu pasti banyak banget loker yang dibuka sama perusahaan-perusahaan. Gitu. Benar. Tapi sebenarnya ya, kalau ngomongin soal loker, lagi dapat pengalaman tidak enak sore gue sih ya. Oh pernah? Apa? Baru aja. Enggak, gini deh dia. Ini tuh Teh Dian tuh mau ngelamar kerja. Udah ya kemarin Udah ya. lamar, terus tiba-tiba diwawancara. Sebenernya gue tuh paling males tau wawancara kerja. Udahlah pakai orang dalam gitu kalau bisa ya. Udahlah Bu, jadiin aja nih amplop gitu. Gak boleh dong. Pengennya sih gitu ya. Gak boleh kayak gitu. Kalau mau transfer. Karena ketahuan. Ada bukti tapi Iya. dia sebel, soalnya tuh pertanyaan tuh kadang-kadang kalau wawancara kerja itu pertanyaannya aneh-aneh gitu. Iya. Nggak sih, males gitu. Ini tuh kan belum ke tahap ini ya. Tahap apa namanya tuh? Biasanya kalau ada tulis tuh apa? Lamar. Bukan. Tes tulis gitu. Yang isinya tuh analogi dan sebagainya itu apa? Oh, psikotes. Oh iya, tes IQ kayak gitu kan. Psikotes dulu apa wawancara dulu sih? Psikotes. Kadang-kadang perusahaan tuh ada yang psikotes, ada yang enggak. Oke. Nah, kemarin tuh sebenarnya kalau kerjaan yang gue kemarin ngambil itu bukan psikotes jatuhnya. Memang ada pertanyaan logika, ada Iya. tes tulis, tapi enggak psikotes juga gitu. Iya. Kalau dari segi tes tulis gue lulus. Lulus. Pas wawancara gue nggak lulus cuy. Alasannya kenapa, lo tau nggak Iya. alasan lo kenapa? Kayak kan pasti ngerasa dong, oh iya kayaknya gue nggak lulus karena jawab pertanyaan ini deh. Kalau misalnya ada perusahaan yang oke, tes pertama, wawancara pertama, panggilan pertama, tunggu panggilan kedua, udahlah itu ya. Oh. Itu kita kayak bahasa Arab, ngerti Jadi nggak memang sih? ada apa namanya? Ada kode-kodenya ya. Ada kode-kodenya kalau memang perusahaan tuh ngomong nanti ditunggu untuk yang kedua ya. Nah, gitu. wawancara kedua, udah wawancara kedua, nanti tunggu wawancara yang ketiga, udahlah. Itu ujung-ujungnya bahasa Arab. Ngerti Tapi nggak sih? gini deh, Itu ya. Tenong kan ya. Kalau tadi ini kan basicnya memang penyiar radio ya. Iya. Kalau Oh, iya? wawancara kan harusnya Emang lo punya radio? Kan, artis, nyanyi dangdut. bener kan. Iya, Pernah bener. siaran kan dulu. Iya, kamu kenal kan aku famous kan? Iya, kan? iya. Terkenal. Ya makanya kenapa kan kita itu kalau ngobrol dengan orang tuh kan kita kan yang sering wawancara orang kan. Iya. Nah, kenapa bisa gitu nggak lolos pas wawancara? Ini pertanyaannya tuh aneh gini ya. Gimana? Gue tuh sebel deh kalau pokoknya tahap paling sebel itu wawancara kerja sebenarnya. Jadi kalau ditanya visi misinya apa sih? Lu mau jawab apa visi misi? Visi-visi kerja di ya kan? gitu. Yang ditanyain visi misinya apa? Visi misi apa hidup? Oh, visi-misi kita mungkin. Visi-misi kita Pak mau kerja di situ tuh apa gitu. Iya. Urusannya apa? Bener sih, Perusahaan bener sih. nanyain visi-misi Tapi memang apa? si apa namanya wawancara kerja tuh pertanyaannya tuh aneh-aneh. Iya benar. Kayak nanya mau gaji berapa, ya udahlah kalau misalnya maksudnya kan di kota ini ada UMR ya, kalau misalkan segitu ya standar lah. Soalnya kan kita tuh ya kalau di ngomong teh. ngobrolin tentang visi misi kan kita kan nggak mau jadi ketua OSIS ya. Kita kayak Kita lagi kampanye kan? Iya.
Kenapa harus ada misi-misi gitu? Terus anehnya gini, seribet itu gitu. Iya, ada pertanyaan kayak gini. Pertanyaan yang coba sebutkan kelebihan kamu kayak gitu. Kan lu kalau ditanya gitu, kalau ditanya kayak gitu apa? berat badan lu mau apa puas? Dia kan kelebihan. Kan kita tuh kadang-kadang nggak bisa menilai diri sendiri, ngerti nggak sih? Terus kayak nanya juga kekurangan kamu apa gitu. Ya apa gitu ya. Nah kalau kekurangan pernah ditanya sih, kekurangan apa? Terus jawabnya apa? Agak panikan orangnya. Oh, Gitu. Jadi dia kalau kayak gitu mendingan dijelasin. Kadang-kadang memang harus dijelasin karena perusahaan biasanya si perusahaan itu nanya kayak gitu biar tahu nih anak cocoknya di lapangan apa di office sih gitu. Oh kayak gitu. Kalau misalnya tipe-tipe panikan kayak gue kan biasanya kalau di lapangan jangan deh takutnya ketemu orang gimana gitu. Iya. Tapi udah sebenarnya mas saya tipe orang yang lapangan ya bebas. Iya ya bebasnya. Justru di office tuh kayak aduh jenuh gitu. Tapi pernah search gak sih siapa sih yang pertama kali bikin template untuk wawancara? Nah itu siapa sih? Nomor Siapa sih? Kita ya. Nah, ngaku loh. ini info untuk sobat MTNet ya. Iya. Ternyata memang ada template yang sekarang itu selalu ditanyakan ketika wawancara. Iya. Ya, namanya si Wawan. Oke. Kan 2 detik yang sia-sia ya kan? Iya. Jadi nate. Enggak, karena wawancara itu kan singkatan acaranya si Wawan itu. Oke. Jadi pertamanya itu 5 si detik yang Wawan. sia-sia. Coba searching di Google. Enggak ada, enggak usah. Iya memang enggak ada. Kayaknya belum ngambil handphone. bener, tapi memang bener kalau balik lagi wawancara kerja ini yang paling sebel itu kalau ada ditanya gini, alasan kamu ngelamar kesini apa sih? Ya cocok aja hatinya gitu karena kan langsung ngelamar ya. Kayak insting aja gitu. Ya lu mikir aja. Pertama kan kita pasti ngelihat itu iklan lowongan kerja yang aneh-aneh ya. Iklan lowongan kerja juga kadang-kadang aneh-aneh. Tiba-tiba oh ya oke lah dari sekian perusahaan yang diminati tapi kualifikasinya tuh gak ada yang cocok. Tiba-tiba ada perusahaan yang gak diminati tapi kualifikasinya cocok, ya udah itu aja gitu kan. Daripada gue gak kerja ya udah gue ngelamar, emosi. Ya kan? Ya udah gue ngelamar ke situ. Jadi kalau misalnya dari alasannya apa ya lu ngapain buka lowongan? Kita ngelamar ke perusahaan bapak ibu nih, bapak ibu HRD nih ya. Melamar ke perusahaan bapak ibu itu karena memang bapak ibunya buka lowongan. Udah gitu aja simpel. Terus kita ya memang nyari duit. Lu pikir orang yang nyari kerja? Ya. Lowongan emosi Anda. Ya lu pikir orang nyari kerja doang. Kamera langsung dia. Emosi gue kemarin tuh wawancara gitu. Gitu ya. Tapi gini sih, berarti kalau Dian ini sosok orang yang gue harus kerja banget gitu ya? Enggak juga, ya tapi memang tipe orang yang kayaknya kalau diem di rumah kayak aneh gitu kan. Ya, gue tipe yang kayak gitu sih sebenarnya, harus ada kegiatan mah. Terbiasa kerja gitu. Nah sekarang kan ternyata kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang enggak ada wawancara loh. Banyak perusahaan-perusahaan enggak ada wawancara. Masa sih? Iya adanya wawancanda ya. 2 detik yang sia-sia kan, udah. Tapi memang maksudnya kan wawancara ini salah satu kita harus garis bawahi dulu ya. Ketika seseorang akan direkrut menjadi seorang pegawai, kita itu harus tahu terlebih dahulu tadi yang dikatakan dia itu adalah wataknya dia itu kayak gimana sih? Watak siapa? Wataknya si yang pelamar. Jadi dari hasil wawancara itu jadi ketahuan lah. Jadi HRD itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang lu kurangnya apa sih? Lu kelebihannya apa sih? Jadi memang suatu saat itu bisa diperlukan untuk perusahaan. Apa yang bisa membuat perusahaan untung dengan kelebihannya kita gitu. Jadi memang setuju gak sih kalau kerja itu harus ada wawancara? Ya setuju sih, cuman memang kadang jawaban-jawabannya pertanyaan-pertanyaannya juga yang itulah. Serandom apa gitu pertanyaan yang pernah ditemui? Ya itu tadi kenapa itu sih yang menurut gua tuh nggak perlu tuh kayak pengen gaji berapa kan? Udah ada UMR apa sih gitu standar. Kecuali kalau dia ngasih tahu kalau kamu terima kerja di sini gaji kamu tuh sekian. Itu kayak wajar pertanyaan kayak gitu tuh biasanya. Jadi orang tuh berpikirnya gini, ngasih pertanyaan kayak gitu sebenarnya yang pertama memang gue gak akan keterima. Jadi dengan apapun jawaban gue ya tetap salah. Misalnya gaji 700 misalnya ya. $700,000 kan? $700,000 misalnya nih. Kan itu gak mungkin kekecilan ya. Terus kita ngambil yang pasti ngambil tuh rata-rata gaji tuh ngomongnya yang tinggi kan. 3 juta, 4 juta misalnya. Oh nggak bisa di perusahaan kita tuh nggak segitu gajinya, nggak keterima lah secara tidak langsung ya kan.
Jadi kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu kan. Dan kadang kita juga menjebak diri sendiri tau gak sih? Kayak misalkan di lamaran, gue pernah lihat tuh lamarannya siapa gitu. Dia tuh nulis di lamarannya, saya mampu bekerja di bawah tekanan kayak gitu tuh. Oh itu ya sebel, benar. Ya gak sih? Ngapain gitu tahu gak kan? sih? Kalau disadari tidak disadari, kita kan sudah bersuami dan beristri ya. Kita juga ini mampu bekerja di bawah tekanan. Kayak kita udah asal rela ditekan pasti dapat duit gitu kan. Tadi kita ngobrol serius aja ya karena sebel banget gitu. Tapi memang apa ya, memang kalau kita lihat-lihat sih untuk yang transformasi sekarang, wawancaranya pun juga kalau memang ngelihat dari perusahaan-perusahaan itu tuh template-template yang kayak visi misi apa itu tuh udah jarang digunain kalau sekarang. Kalau perusahaan-perusahaannya udah yang agak-agak update lah ya, maju, update dan sebagainya gitu. Jadi ya memang yang sepenting-pentingnya gitu. Maksudnya lu kenapa mau kerja di sini misalkan? Kayak gitu itu kan. pertama. Nah itu juga menurut Iya benar. Karena apa? Karena memang yang pertama itu kita jadi tahu bahwa motivasi dia untuk kerja di sini teh ada gitu tuh. Jadi ada sesuatu yang bisa di apa Gak ya? cuma kerja doang lah ya. Bener, effortnya tuh kan kalau perusahaan nyarinya yang loyalitas. Iya, gitu. pastilah kalau itu mah ya. Bener, yang penting-penting aja yang ditanyain sama perusahaannya gitu. Jadi tolonglah untuk Bapak HRD ya. Kalau misalkan next aku ternyata melamar ke perusahaan Anda, kalau bisa sih udah lulusin aja. Ya udah gitu lah. Maksudnya ini kan dia udah lihat di CV kita lah ya. Iya. Dia udah lihat dari lamaran yang kita kirim. Itu sebenarnya udah bisa ngeliatin kita kerja di dunia sedikitnya lah ya. Apa gambaran. Karena kan ada experience-nya kita. Ada experience. Kan? Terus ya dari pendidikan juga ada kan dilihat gitu. Terus tiba-tiba oke semuanya dites. Kalau ada biasanya ada yang tes kayak gitu kan, dites semua. Terus ada lagi nanti kualifikasinya misalnya, oh kamu nggak cocok karena dari usia. Lalu kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau misalnya usianya dibatasi gitu, ngerti nggak sih? Itu pokoknya gue sebelah kayak gitu. Sabar. Nih kita tuh selaku manusia itu harus punya pemikiran seperti ini. Kalau kita tidak bisa bekerja di sana, berarti kita tidak bisa kerja di sana. Iya. Udah tahu orang omongannya kemana. The right man on the right place gitu Artinya. maksudnya. Artinya orang yang tepat itu akan berada di posisi yang tepat. Pokoknya intinya gini, kalau kalian punya info lowongan kerja di tahun 2023 yang sesuai basic kuah, Benar. komen dong, mohon gitu kan. Terus kalian sama orang dalamnya juga. Dia mau sama wawancara gitu kan. Sekarang mah yang penting mah orang dalam ya sih. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau berbagi info lowongan kerja juga bisa ya di bawah kasih info lah, kali aja ada yang nonton. Benar, siapa tahu ada yang memerlukan juga. Terus tadi ya untuk para HRD ataupun juga yang menginterview teman-teman yang mau kerja, tolonglah ya. Siapa tahu interview yang ringan itu akan membuat kalian masuk surga. Mempermudah ya kan. Itu Jadi Bapak HRD ataupun Ibu HRD juga jadi dimudahkan. Intinya sih sebenarnya jangan menilai orang dalam satu hari. Ini kan wawancaranya. Betul. Belum tentu dia tuh kerjanya nggak benar gitu. Iya. Ya. Atau sebaliknya, ya kan? Iya. Ternyata kerjanya nggak benar. Bisa Iya. kayak gitu kan. Makanya ada don't cover judge in book gitu ya. Don't judge cover by don't judge book by the cover. Itu dia ya. Gak mau kasih tahu soalnya udah kayak Ngomong-ngomong, kita sekarang mau nyari lowongan lagi kemana? Kita kan mau nyari lowongan kerja sekarang. Kita mau pamit dulu nih, kita mau nyari lowongan kerja. Silakan bolehlah kasih info. Nanti mungkin ada tahap kedua pembahasan tentang kerjaan. Betul. Boleh. Kalau yang lebih enak itu lowongannya lowongan serigala ya. Lowongan. Ya sudahlah, sampai ketemu nanti di episode berikutnya. Info lowongan kerja ya. Loker guys, sundul dan